Baik, banyak pengalaman dari kita. Saya waktu menjadi direktur PR di sebuah perusahaan, seringkali mengajak CEO untuk berani, kemudian ramah, terbuka dengan wartawan, selalu mengalami sedikit hambatan karena ada beberapa pimpinan yang khawatir quote-nya out of context. Kata-katanya berdampak besar karena namanya orang nomor satu. Kita mulai dulu dengan Pak Zahira. Ada nggak dalam proses menjadi spokesperson yang efektif? Ada nggak kiat Bapak dalam yang perlu dikatakan atau yang do and don'ts-nya? Yang perlu kita tekankan ini. Kemudian yang harus kita waspadai demikian, tapi tetap hubungan dengan wartawannya enak. Terima kasih Pak Bambang. Yang terhormat Pak Kemal Gani, terima kasih atas kesempatan bisa diajak untuk sedikit sharing ya dengan teman-teman. Jadi Pak Bambang, kalau mengenai do and don'ts ya, saya kira kita setiap saat harus ada satu topik atau hal yang layak dikemukakan, itu utamanya harus sudah ada di dalam pikiran kita, konseptual itu harus ada. Nah, kita tahu bahwa reporter, teman-teman media yang menanyakan itu haus akan berita. Jadi apapun pertanyaannya, kalau memang pertanyaannya itu pas bisa langsung dijawab. Tetapi kalau berat, ya kita mengemukakan versi yang sudah kita pikirkan, itu yang kita sampaikan. Jadi tidak akan terlampau jauh atau disudutkan. Karena kalau kita mengikuti alur pertanyaan dari reporter itu biasanya bisa disudutkan gitu ya kepada topik-topik yang kontroversial. Nah, itu kan bisa jadi polemik panjang gitu ya. Jadi kita harus stick kepada suatu statement yang intinya bahan berita bagi teman-teman reporter, namun di segi lain ya itu sesuai dengan memang apa yang kita mau sampaikan. Nah, itu saya kira satu hal yang penting. Kedua, terus terang saya kurang suka juga kalau pertanyaan-pertanyaan itu menyangkut mempertanyakan kebijakan pemerintah, regulator ya. Itu saya selalu menghindar. Dan untungnya teman-teman reporter juga mengerti, dan saya mau terbuka, saya katakan mohon maaf kalau Anda bertanya tentang yang sifatnya makro, yang sifatnya kebetulan saya representatif dari BCA, silakan, sejauh itu bukan rahasia yang harus disimpan, kita akan sampaikan apa adanya. Namun menyikapi suatu peraturan, kebijakan itu sulit. Karena apa? Karena tanda petik apa yang kita sampaikan bisa dimuat tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan gitu. Karena mohon maaf ya, kadang-kadang ada beberapa reporter yang udah menyiapkan judul, apapun yang kita tak jawab judulnya itu keluar gitu. Nah, ini repot kalau gitu kan. Mendingan kita bilang no comment, mohon maaf ya, secara sopan kita mengatakan untuk topik ini mohon maaf kita tidak bisa memberikan penjelasan atau pemikiran ya. Itu bukan porsi kita. Jadi ya sejauh ini smooth, dan saya juga menjanjikan kepada reporter saya pasti memberi respons. Cuman bisa instan, bisa sejam, 2 jam, 3 jam, mungkin juga besokannya gitu ya, ataupun saya merefer kepada staf saya yang kompeten betul-betul mengetahui permasalahan itu. Karena saya tidak mau juga menyampaikan sesuatu yang hanya selintas di pikiran lalu disampaikan begitu saja. Jadi sejauh pengalaman itu, sejauh pengalaman saya itu begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang melayani wartawan itu tidak berarti harus menjawab pertanyaannya sehingga terbawa, tapi udah punya key message-nya. Mengomentari pemerintah tidak, tapi seringkali kan ada pengamat yang lebih pintar dari pelaksana. Kalau pengamat dianggap begitu, apa bisa dikomentari? Begini, ada perbedaan Pak antara kita sebagai representatif suatu perusahaan dan seorang pengamat yang memang independen. Kalau dia pengamat atau ekonomi dari satu perusahaan, ini juga ada tanda petik, harus ada tanda petik kode etik tertentu, karena dia tetap biarpun namanya pengamat membawa background
perusahaan yang diwakili, itu yang akan berbahaya. Tapi kalau pengamat independen, ya sah-sah aja mau berbicara apapun, mau positif, negatif, jelek, bagus, silahkan gitu. Tidak ada yang akan dirugikan gitu. Tetapi kalau kita sebagai representatif perusahaan atau ekonom ataupun pengamat yang juga bekerja atau dipercayakan untuk melakukan suatu studi di satu perusahaan, ya harus agak menjaga juga hal-hal tersebut gitu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak Rewi Bowo, sebelumnya di Citylink, kemudian di Garuda, ini kayaknya lebih sensitif lagi karena BUMN, dan Garuda itu kayaknya favorit didiskusikan di mana-mana. Ada bedanya Pak untuk duduknya kalau waktu di Citylink atau di Garuda, atau sama prinsipnya Pak? Yang pertama kita harus ingat dua hal. Kalau waktu di Citylink bagian dari consolidated reportnya ke Garuda sebagai perusahaan publik, kemudian di Citylink sebagai anak perusahaan BUMN. Nah, kalau di Garuda dua-duanya sebagai perusahaan publik dan sebagai perusahaan BUMN. Jadi biasanya saya sangat harus sensitif terhadap setiap statement-statement yang harus saya keluarkan. Yang pertama ada 3, jadi kepada customer jangan menyakiti, karena Garuda ini yang memiliki banyak, dan semua orang kalau udah ngomongin Garuda semua jiwa patriotiknya itu keluar semua Pak. Jadi saya itu yang pertama harus pastikan kata-kata saya tidak menyakiti customer, karena nggak disakiti aja mereka selalu akan membela gitu. Yang kedua kepada stakeholders kita, dan kebetulan pemegang sahamnya majority kan government dan terkait juga dengan regulator. Jadi hampir sama dengan Pak Yahya bahwasanya kalau regulator, kalau terpaksa saya harus menjawab, jawabannya normatif. Jadi pernah kan saya selalu yang ketiga adalah dengan karyawan. Kalau karyawan ini juga patriotik Pak, karena BUMN Pak. Jadi ini agak berbeda dengan swasta gitu ya. Kalau BUMN itu karyawan juga bisa jadi pembela dan bahkan bisa nyalain manajemen kalau kita salah statement. Jadi 3 hal ini saya selalu harus sensitif. Jadi tadi kalau kayak yang regulator itu sering saya disudutkan, apalagi kalau menteri-menterinya ini kan kontroversial kan statement kan. Seperti yang Pak Yahya sampaikan tadi, wartawan itu sudah punya judul itu pasti. Dia hanya mengkonfirmasi kadang-kadang ke kita kan. Nah kita harus punya sensitivitas ke situ, kalau enggak kita kepancing. Jadi banyak case yang terkait dengan Garuda seperti yang terakhir itu ya, saya nggak kepancing Pak. Kayak ada Raja Wali ngepret dan sebagainya, terus dan yang apa namanya, kalau Kemenhub kan waktu pertama-tama Pak Jonan kan juga banyak yang kontroversi kan. Kalau saya selalu jawabannya normatif. Loh, kalau kebijakan dari regulator, ya operator tinggal mengikuti kebijakan regulator. Nah, biasanya warna itu paling nggak suka itu kalau jawaban normatif. Jadi, tapi selalu saya bilang, udah pasti nanti saya kasih jawaban. Kalau mau tahu jawaban aslinya begini, tapi off the record. Gitu. Biasanya kalau wartawan sudah dibilang off the record, menurut pengalaman saya dia nggak akan sampaikan. Tapi paling tidak dia udah puas, maksudnya saya itu begitu, tapi keluar nggak boleh gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau di kita ini terutama di air transport gitu ya, kalau 25 juta penumpang Garuda plus Citylink 11 juta, itu kira-kira ada 37 juta penumpang yang harus kita handle. Kalau kita on time performance-nya itu 90% aja, 10% itu masih ada yang komplain Pak. Komplainnya 10% itu kalau dari 37 juta berarti 3,7 juta yang pasti merasakan tidak nyamannya Garuda maupun Citylink. Nah betul, kalau ada ketidaknyaman Citylink juga nyampainya ke saya juga. Makanya sebenarnya yang pertama jawaban-jawaban itu tadi saya nggak boleh menyakiti yang ketiga hal tadi. Kedua, saya memang terutama di transportasi ya, selain saya punya corporate communications, tapi khusus buat saya sendiri saya memang harus memiliki kemampuan untuk knowledge-nya, paling nggak di industri itu cukup knowledge, kemudian di teknis juga cukup knowledge. Karena itu sekarang
kecepatan orang komplain itu lebih cepat daripada koran, Pak. Jadi kalau di Cengkareng ada delay, itu gambar udah kemana-mana, Pak. Ada orang melempar ke counter Garuda, itu gambar udah kemana-mana. Jadi kalau yang sifatnya sangat teknis, biasanya yang kita mainkan corporate communications. Jadi mereka yang harus menghandle. Tapi kalau sudah mulai mengancam kepada image korporasi, biasanya saya harus tag langsung. Jadi kayak kemarin kebakaran di Cengkareng. Kebakaran di Cengkareng, orang di persepsinya loh kebakaran kecil kok, Garuda delaynya nggak karu-karuan gitu. Nah itu saya terpaksa harus terjun langsung dan saya harus langsung berhadapan dengan wartawan. Karena masalahnya cukup besar, eskalasinya cepat, yang harus dihandle kecepatan kita merecover kondisi di lapangan. Nah itu memang kalau buat airline bisnis kita harus berada di sana. Karena kalau enggak trust, ini kan kita mempertaruhkan trust. Jadi kan kejadian yang kira-kira sebulan 2 bulan sebelumnya kan Lion Air juga kan, waktu terjadi delay selama 7 hari kan belum recover. Very kompleksnya airline di situ. Kemarin waktu terjadi kebakaran, saya udah predik kalau ini kita nggak stop operate gitu ya di sore hari sampai besok, ini bisa bereskalasi ke bisa 3 hari, 4 hari dan sebagainya. Jadi kalau di airline khususnya pengalaman saya memang pemahaman industri secara makro tahu, pemahaman regulasi-regulasi yang ada tahu, pemahaman teknis juga kita harus tahu supaya pada saat merespons itu tepat dan meyakinkan. Tepat dan meyakinkan. Makanya waktu saya bilang saya menjadi commanding officer di lapangan, paling tidak saya bisa tahu persis how to react. Makanya waktu wartawan sudah ngumpul di depan airport, saya datengin. Karena saya daripada dia lebih banyak mewawancara penumpang, lebih baik saya yang diwawancarai. Jadi saya datengin sekumpulan wartawan sebelum anggota DPR Komisi 5 datang, sebelum Pak Jonan datang, saya lebih baik saya ngomong dulu dan saya kasih decision atau pemberitahuan yang memang sedang di recover. Karena kalau ketutup dengan omong kan penumpang pasti kecewa. Jangankan terjadi kebakaran yang cukup panjang delaynya. Yang saya bilang tadi delay 1 jam, 2 jam yang 10% aja udah terkena 3,7 juta penumpang. Nah, kira-kira gitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi yang pertama ada benang merahnya bahwa kedua beliau ini sebelum ada wartawan sudah tahu apa yang ingin disampaikan. Yang pertama itu, yang kedua, kapan terjunnya? Seperti Pak Ade bilang bahwa kalau itu menyangkut kepercayaan di mana seperti Garuda soal on time itu nomor 1, ya mestinya harus orang nomor 1-nya turun tangan. Ketiganya hands on, ini yang mungkin adalah bagi kita tahu kapan CEO-nya turun, kapan corporate komunikasinya turun. Dengan cara begitu kan kita juga selalu menguasai masalah. Nah berikutnya karena banyak juga di sini kan yang hadir praktisi-praktisi PR, banyak juga pimpinan-pimpinan PR dan belum tentu mempunyai privilege, kenikmatan mempunyai CEO yang berani ngadepin wartawan. Seandainya Pak Yahya mau menyarankan ke PR, bagaimana teman-teman direktur PR atau senior manager PR ini meyakinkan CEO-nya agar berani bicara, karena dia memang takut. Apakah dulu pernah mengalami awal-awalnya juga demikian dan bagaimana akhirnya kok sampai bisa begitu luas mengenai wartawan? Ada tips Pak? Terima kasih Pak. Memang agak sulit juga ya, tergantung daripada sikap atau kesiapan dari CEO tersebut gitu ya. Dan juga artinya apakah dia itu memang di bidang industri itu baru atau sudah menguasai. Nah memang faktor-faktor ini cukup penting juga. Dan sebenarnya sih memang ada yang mengatakan begini, kalau CEO itu sebagai spokesperson itu nggak ada bumper lagi katanya. Itu resikonya, memang itu kita sadari ya.
Jadi ada kesalahan sedikit itu udah nggak ada lagi yang bisa mengkoreksi lagi gitu ya. Memang itu ada bahaya. Tapi kalau memang kita sudah terbiasa dan sudah cukup dekat dengan para reporter, ya hal itu sebenarnya bukan menjadi masalah. Tetapi memang perlu waktu, perlu suatu keberanian, perlu suatu juga ya mungkin sikap ya. Jadi memang saya juga nggak bisa memberikan tips-tips seperti apa gitu ya. Ya mungkin itu, saya nggak tahu Pak Arief mungkin bisa ada tips-tips, silakan Pak. Ya, apa ya? Saya memang mungkin kalau terlatih di Citylink itu kan LCC ya, apa-apanya harusnya simple dan cepat gitu. Jadi pun karena sedikit kebiasaan di Citylink yang simple, ini jadi mungkin saya banyak belajar juga di Citylink, tetapi tetap itu tadi saya tetap harus berusaha atau siapapun gitu ya berusaha ketiga stakeholders tadi itu yang kita jaga. Nah kalau untuk memang biasanya kan ini bukan masalah berani atau tidak berani, tapi kita harus biasa atau punya sensitivities tadi kalau mau mengeluarkan statement harus kira-kira bola ini akan kena ke siapa gitu. Terutama saya pernah kalau di BUMN itu memang harus sangat hati. Seperti yang aftur, contoh, aftur turun 5% atau aftur harga kemahalan aja saya harus berhati-hati. Sekali saya komen yang kena bisa BUMN-nya atau menterinya kan gitu. Jadi itu pun saya harus. Jadi memang konteksnya kalau menurut saya setiap orang ataupun setiap CEO paling aman yang ngomong memang corporate communications-nya yang paling aman. Karena bagaimanapun the last resource-nya adalah CEO. Kalau kesalahan sedikit di corporate VP corporate communication kita masih bisa cover. Tapi kalau the last resource-nya sudah salah, nah itu susah recovery-nya. Jadi saya juga sepakat untuk tipsnya memang kita perlu latih juga mungkin, dan menurut saya kan ada beberapa tips-tips yang bisa kita peroleh dari expert. Jadi buat yang memang belum pernah ya kita memang perlu mendengarkan juga dari mereka apa sih saran-saran untuk menjadi spokesperson yang bagus. Tapi kalau buat saya kita mulai yang pertama knowledge terhadap teknis maupun strategisnya kuat, sehingga kita pastikan statement-statement kita itu akan straight tetapi tetap ada koridor ke komersial dari perusahaan itu sendiri, sehingga tidak akan merugikan ke yang tiga komponen tadi. Saya lebih banyak di situ Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang beliau berdua menyatakan bahwa paling tidak memahami masalah baik strategis maupun teknis harus dikuasai. Namun seperti kata Pak ya, meskipun udah pahami, tergantung karakter sama attitude orang. Nggak bisa dipaksa juga sih. Kalau memang dipaksa kan jadi nggak pas, karena memang resikonya terlalu berat untuk diemban. Kalau sampai salah ucap atau salah quote. Itu kira-kira sharing bagi kita semua, dan mudah-mudahan sharing ini terutama bagi teman-teman dari corporate yang merasa CEO-nya belum layak bicara juga nggak perlu terlalu dipaksa, karena harus ada waktunya. Semuanya ada orang bilang semua indah pada waktunya. Jadi kesiapan CEO-nya sangat penting, kesiapan materi dari corporate communication juga penting. Kalau dua-duanya pas, insya Allah dua-duanya akan berhasil dengan baik. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Yahya dengan Pak Arief. Aplaus untuk beliau berdua.